Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di dalam surah An-Nisa ayat pertama ini 2 kali Allah menyebut kata-kata takwa. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Wattaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain menyatakan bahwasanya kemuliaan seseorang di hadapan Allah sangat ditentukan oleh nilai ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan ketakwaan ini dipahami secara umum adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemampuan untuk menjauhkan dirinya dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi substansi daripada nilai-nilai Islam adalah perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam mengukur satu persoalan dalam hidup ini berkaitan dengan semua aktivitas yang kita lakukan, ukurlah dengan apakah ada perintah dari Allah, dan ukur juga dengan apakah ada larangan dari Allah. Maka ketika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka amal perbuatan tersebut menjadi persoalan yang mubah. Boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan ayat yang menyatakan innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu raqib terhadap kamu sekalian. Kata-kata raqibah kita terjemahkan dalam bahasa kita senantiasa memperhatikan, melihat seluruh gerak-gerik apa yang dilakukan oleh hambanya yang bernama manusia tersebut. Itu namanya adalah raqib. Maka muncullah istilah muraqabah yang diartikan seseorang yang merasakan dirinya diperhatikan oleh Allah
dan juga merasakan kehadiran eksistensi Allah dalam kehidupannya. Dia merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan betapa Allah penuh kasih sayang dalam kehidupannya. Maka dengan adanya rasa muraqabah ini, terdoronglah seseorang hamba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian terdapat penolakan di dalam dirinya terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun perintah Allah yang menjadi beban berat di hatinya. Dan juga tidak ada satupun larangan Allah yang membuat dia itu berat untuk menjauhkan dirinya dari larangan tersebut. Inilah disebut dengan takwa. Takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu upaya kita adalah bagaimana rasa muraqabah ini eksis dalam kehidupan kita sehingga terdorong untuk melakukan perintah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Harus ada upaya yang kita lakukan untuk menumbuhkan, memperkuat rasa muraqabah ini. Salah seorang ulama menulis dalam kitab, di dalam sebuah kitab namanya adalah Tazkiratul Qulub fi Muraqabati 'Allamil Ghuyub. Yang kalau kita terjemahkan adalah tegur sapa untuk hati dalam rangka muraqabah terhadap Allah yang Maha mengetahui, yang zahir maupun yang gaib. Di situ dijelaskan upaya-upaya yang pertama adalah bagaimana seseorang itu memperhatikan tentang kejadian dirinya, tentang proses yang berlaku dalam kehidupannya. Kenapa kita tidak mampu menghambat pertumbuhan diri kita? Kita ingin muda terus, tapi kenapa harus tua? Kita tidak ingin sakit, tapi kenapa harus sakit? Ini menandakan betapa lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Ada qadarullah, ada ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita merasakan bahwasanya Allah Maha berkuasa terhadap diri kita sendiri, maka diharapkan akan lahirlah suatu sikap di dalam diri kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita diri berada dalam posisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu digunakannya kata-kata dengan fi'il mudhari, yadhkurunallah, artinya selalu dia ingat pada Allah. Baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tertidur sekalipun. Ketika dia berbisnis, ingat dia kepada Allah. Sampai itu bisnis yang baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah masing-masing diri, nafsun. Nafsun itu adalah diri kita sendiri. Jadi artinya masing-masing kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh anak kita. Tapi yang akan kita pertanggungjawabkan adalah apa yang dilakukan oleh diri kita dalam hidup yang singkat ini. Hidup yang cepat berlalunya kehidupan itu. Terasa cepat kalau sudah meninggal. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah mengingat kematian. Rasulullah mengatakan kafa bil maut. Cukuplah kematian itu menjadi wa'izon, menjadi yang memberikan peringatan. Makanya mengingat kematian itu maknanya adalah kita coba kembalikan kepada diri kita ketika kita melihat ada orang yang meninggal. Bahkan ada disebut dengan mautan mujhizah. Artinya mati mendadak. Asik-asik ngobrol tiba-tiba dia merasa ada sesuatu, lalu kemudian berhenti bernapas. Bahkan ada yang kita lihat, ya seorang khatib masih muda, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meninggal.
dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Tak satu pun ada orang yang dapat memprediksi kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Oleh karena itu dengan mengingat kematian ini akan tumbuhlah sesuatu dorongan dalam diri kita untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita menyadari betapa diri kita ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti ada salahnya. Digunakan kata-kata khata', fa'al. Artinya menunjukkan seseorang itu sering melakukan kesalahan. Tidak hanya satu kali, dua kali, sering, berkali-kali melakukan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Bahkan Allah mengingatkan kepada hambanya itu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu sekalian berputus asa daripada mengingat Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bertobat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian mengingat kematian. Dan kemudian bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang banyak mendorong seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apakah dosa yang dilakukan ketika berbisnis? Apakah dosa yang dilakukan ketika bermuamalah, ketika berkomunikasi, ketika berekonomi, berpolitik, dan lain-lain sebagainya itu karena adanya dorongan hawa nafsu. Nafsu ingin untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika ada orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya itu, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Rasulullah SAW menyatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang menimbulkan seseorang itu berada dalam kecelakaan. Yang pertama adalah hawan muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Maka ketika ada orang ingin hawa nafsunya itu ingin mendapatkan sesuatu, maka dia terkadang menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, upaya-upaya inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka menumbuhkan muraqabah, sehingga kita dapat merasakan eksistensi dan keberadaan dan kehadiran Allah dalam hidup kita, di dalam pemikiran kita, dalam sikap dan perbuatan kita, bahwasanya kita selalu diperhatikan oleh Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah memperhatikan kamu sekalian semua gerak-gerik, dan kemudian tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal hakim, taqabbala minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Penentuan segala sesuatu adalah di akhir. Makanya kita meminta kepada Allah husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Dan salah satu di antara permohonan Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku yang terbaik itu adalah di akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu. Dan amal perbuatanku yang terbaik adalah di penghujungnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka. Dan hari-hariku yang terbaik adalah hari perjumpaan dengan Engkau ya Allah.
Dengan kita memohon ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang menjadi harapan kita. Selamatlah kita dunia dan selamat di hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar.